Kita percaya bahwa jalan Tuhan selalu merupakan yang terbaik bagi kita. Namun terkadang pada awalnya tidak selalu mudah untuk menerima ataupun menjalaninya. Berikan aku tanda Tuhan, mungkin itu doa Anda atau pernah menjadi doa Anda. Mari kita amati bagaimana Musa diyakinkan bahwa dia bisa berguna bagi Tuhan dalam banyak cara, walaupun awalnya tidak mudah. Inilah pelajaran kedua, kuartal 3 tahun 2025 dengan topik Semak yang Terbakar. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Awal bulan Juli ini membawa sedikit perubahan dalam format video Sekolah Sabat dikarenakan produksi harus dilakukan jauh-jauh hari demi hadirnya program ini setiap pekan bagi pertumbuhan kerohanian kita semua. Namun, tim kami berdoa agar perubahan ini boleh diterima dengan positif bagi para pemirsa. Karena manfaatnya kami doakan akan masih sama dan bahkan Tuhan bisa berikan yang lebih daripada yang kami usahakan. Tapi yang tetap sama adalah kehadiran dan juga dukungan Anda sekalian. Kami ingin menghargai nama-nama baru yang selalu hadir setiap pekannya seperti Pia Dasmasela, Jemaat Bukit Zaitun, Desa Lat Dalam, Kepulauan Tanimbar di Maluku, Heli J, Kota Marudu, Sabah, Malaysia, Asima Simanjuntak, Freddy Kagerung, Elsie Siku, Sony Supit di Jemaat Teling 2 Manado yang mengatakan, saya merasa senang mengikuti diskusi pembahasan Sekolah Sabat dari Uni Barat, karena semua yang diikuti dapat menambah pengetahuan saya untuk mengajar di kelas diskusi. Dari Frankie Setiadi mengatakan, puji Tuhan atas pelajaran Sekolah Sabat pertama ini yang telah dibawakan. Terima kasih untuk semangat dan juga salamnya. Semoga ini akan terus berlanjut ke pelajaran berikutnya di kuartal yang baru ini. Yoke Sigar di Manado mengatakan, pelajaran Sekolah Sabat sangat penting untuk mendewasakan kerohanian kita. Amin, untuk itulah kami ada untuk sama-sama bertumbuh dalam pengetahuan kita akan Tuhan. Dari Gereja SDA, Sibu Jaya, Sarawak, Malaysia, Francis Jarau mengatakan, saya sangat merindu perbincangan pelajaran Sekolah Sabat dari channel SDA Indonesia Barat karena cara penyampaian yang santai dan mendalam. Terima kasih sekali, semoga itu boleh dinikmati bersama. Dari Chef Alto memberikan perenungan mengenai pelajaran akan Yusuf yang kita pelajari pekan lalu. Yusuf adalah sebuah fenomena yang menunjukkan bagaimana seorang yang tidak takluk oleh keadaan atau lingkungan. Inilah bukti kedewasaannya sebagai hasil dari kebergantungan kepada Allah. Sifatnya bukan sekedar positif, tetapi mempunyai prinsip yang bertindak seperti mercusuar responnya. Dia memiliki sifat mandiri dari pengaruh orang atau lingkungan sekitarnya. Kita perlu belajar dari Yusuf saat kita digosip, dizolimi, dihambat orang lain. Respon kita terhadap tindakan orang lain adalah sepenuhnya keputusan kita sendiri. Hanya kita yang bisa menjadikan diri kita sakit hati, bukan orang lain. Terima kasih sekali Bapak Chef Alto untuk perenungannya. Semoga itu juga menjadi perenungan kita bersama. Dari Julin Matindas, terima kasih, sangat menguatkan. Singkat, padat, namun berdampak sama seperti yang kita alami. Weldon Amat, Kokobuan, Kota Marudu, Sabah, Malaysia, juga simple dengan mengatakan sangat bermanfaat. Beberapa komen terakhir dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Akila Suwarno. Puji Tuhan, terberkati dengan diskusi Sekolah Sabat. Junaidi di Jemaat Tani Mulia, Bandung Barat, pembahasan Sekolah Sabatnya untuk memperdalam keimanan kita. Dan kedua terakhir, Royemi, Gereja SDA Kampung Toboh Baru, Keningau, Sabah. Saya senantiasa aktif menonton setiap video berkenaan pelajaran Sekolah Sabat yang disampaikan oleh setiap pendeta. Sangat memudahkan saya mengerti tentang sejarah para nabi dan karya pekerjaan Tuhan, bahkan saya bertambah kuat dalam iman.
Amin. Dan terakhir dari akun Pesan Injil mengirimkan salam kepada Bapak Daniel Taja. Saya akan terus mengingatkan saudara untuk menjalin hubungan dengan kami secara nyata dengan like video ini, mensubscribe kepada channel YouTube Gereja Advent Indonesia Barat, menyalakan lonceng notifikasi, dan membagikan link ini kepada orang-orang yang akan diberkati melalui pelajaran firman Tuhan. Komunitas kita juga mendukung satu sama lain dengan cara yang pribadi, yaitu dengan menghubungi nomor WhatsApp berikut ini untuk didoakan ataupun belajar firman Tuhan lebih lanjut secara personal. Kita percaya bahwa jika ada 2-3 orang yang berkumpul bersama, disitulah Tuhan hadir bersama dengan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mempelajari yang berikut ini. Telah hadir di studio bersama kami adalah Pendeta Daniel Taja sebagai Direktur Pelayanan Pemuda Advent Conference Jakarta dan juga Pendeta Gute Mahaidi sebagai Direktur Kesehatan Conference Jakarta. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom, Ivy. Terima kasih sudah datang di pekan yang kedua. Semoga tidak bosan-bosan di sini Pendeta. Berbicara mengenai panggilan Tuhan, mungkin orang langsung pemikirannya, oh pendeta lapas begitu ya. Jadi pertanyaan pemula saya adalah, Pendeta masih ingat waktu pendeta yakin gitu, oh ini jalan yang mau saya tempuh menjadi hamba Tuhan. Boleh diceritakan sedikit? Saya mulai dari Pendeta Taja. Kalau berbicara mengenai panggilan itu secara personal itu memang up and down. Ya, saya sebenarnya itu calling itu belum terasa sebelumnya karena ya atas dasar doa orang tua sebenarnya. Baru kemudian saya menyadari bahwa ya kalau saya mau kisahkan panjang, tapi poinnya adalah bahwa sampai suatu saat tertentu, saya sudah kuliah ini, dan saya hampir mau undur karena saya bilang kayaknya bukan di sini. Tapi saya balik ke Kupang, bapak saya bilang itu lebih bagus kamu tidak usah kuliah kalau kamu tidak meneruskan jurusan kependetaan. Saya sudah melihat waktu itu salah satu universitas di sini yang cukup bagus untuk ambil IT, kala itu yang baru aja. Lagi booming waktu itu tahun 96. Ya, setelah saya sudah kuliah 1 tahun. Tapi saya balik, saya didoakan, ditumpangkan tangan, saya tidak bisa lagi menghindari. Ya saya pikir saya harus teruskan. Berarti nanti pendeta bisa relate kepada Musa. Yes. Nanti ya akan lebih jelas lagi kita bahas sama-sama. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin. Oke, ditunggu. Berikutnya Pendeta Gute boleh cerita kalau pendeta bagaimana? Saya pribadi sampai sekarang ini agak bertanya-tanya, masih bertanya-tanya. Kenapa sih ada di sini gitu? Karena tidak terbayangkan saya akan duduk di kampus dan mengambil jurusan kependetaan. Iya. Tapi setelah saya berpikir kembali, saya pikir ini di luar kendali saya. Saya bisa sampai tiba pada hari ini. Karena begini, Tuhan, saya merancang rancangan yang menurut saya itu yang terbaik. Saya mau setelah tamat SMA ambil jurusan ini dan bahkan sampai nanti mau jadi apa udah di pikiran saya. Tapi entah mengapa semua itu berubah berantakan dan membawa saya harus duduk di bangku kuliah di Fakultas Kependetaan. Bahkan sampai setelah tamat pun saya masih berpikir kenapa saya ambil kependetaan ini. Tapi saya jalani terus, jalani dan tiba pada hari ini saya melihat memang saya punya rancangan, tetapi Tuhan punya panggilan. Jadi dengan segala cara Tuhan menarik saya untuk tetap ada dalam jalur yang kelihatannya buat saya Tuhan telah rancang untuk ada posisi pelayanan ini, menjadi seorang hamba Tuhan. Bagi saya itulah panggilan yang saya miliki. Amin. Itu bisa saya kaitkan dengan pelajaran pekan lalu, di mana hidup Musa berubah, seakan-akan plan A jadi plan B, gitu ya. Tapi itu yang terbaik buat dia. Baik, saya akan bacakan ayat inti dari pelajaran yang kedua ini. Setelah itu Pendeta Daniel Taja akan bantu kita dalam doa buka. Ayat intinya terdapat di dalam Keluaran 3 ayat 7 dan 8. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Silakan Pendeta. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mohon bimbingan-Mu sehingga ketika kami
mengeksplor pelajaran ini, kami boleh mendapatkan darinya pelajaran yang akan kami aplikasikan dalam pengalaman kekristenan kami. Amin. Hanya oleh kuat kuasa Roh-Mu, kami boleh mendapatkan pelajaran penting melalui pengalaman hamba-Mu Musa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali. Walaupun kesannya tadi saya awali bahwa panggilan Tuhan itu identik dengan pendeta atau hamba Tuhan, tapi tidak, begitu ya. Jadi dalam diskusi kita akan mengambil relevansinya dalam kehidupan kita masing-masing, karena Tuhan panggil kita untuk suatu tujuan yang khusus. Semoga itu yang akan menjadi dasar yang baik. Kita akan mulai di pelajaran hari Minggu. Kalau boleh saya compare dengan pelajaran pekan lalu, ada satu persamaannya, Pendeta Daniel Taja. Saya lihat pekan lalu kita memulai ataupun kita keluaran, dimulai dengan rentetan nama-nama leluhur. Kalau kali ini kita melihat ada nama juga yang diperkenalkan. Dan ini adalah nama Allah. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub kepada Musa. Dan saya yakin ini bukan sebuah kebetulan, tapi ada maknanya, ada apa di balik nama dan pemahaman kita kepada siapa cerita ini sebenarnya, tentang siapa gitu. Silakan Pendeta. Baik, ini menarik sekali ini, bahwa bukankah Tuhan yang sama yang telah memanggil Ibrahim? Nah, ini dia. Dan yang telah berfirman kepada Abraham, dan juga yang telah berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu. Mungkin pekan lalu juga saya sudah bacakan ayatnya dari Kejadian pasal yang ke-15 ayat 16. Sehingga sangat related sekali bahwa ketika Tuhan datang dan memperkenalkan dirinya adalah merefer kepada apa yang telah dia perkenalkan kepada leluhurnya Musa. Itu artinya bukan siapa atau orang lain atau ilah yang lain yang memperkenalkan dirinya kepada Musa, kepada Abraham, terus kemudian yang lain di sini. Tetapi tentunya dengan cara yang berbeda. Jadi kesannya walaupun orang Mesir, maksud saya orang Israel yang tinggal di Mesir, mengira mungkin Tuhan sudah lupa kali sama saya ya. Tapi waktu dia perkenalkan diri kepada Musa, masih ada loh, saya yang dulu loh, begitu ya. Dan ingat, kalau kita lihat dari ayat hafalannya tadi itu, aku telah memperhatikan, aku telah mendengar. Jadi Tuhan yang telah berkata bahwa kamu akan berada di negeri orang selama sekian dan kemudian kamu akan aku bawa kembali. Ya Tuhan yang sama. Jadi Musa teringat, ini kepada apa yang telah dijanjikan kepada nenek moyangku. Jadi Tuhannya tetap sama. Terima kasih sekali Pendeta. Dasar kita sudah kuat untuk melanjutkan pemahaman kita di pelajaran hari-hari berikutnya. Selain memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, ketika ngobrol langsung dengan Musa, begitu ya, dia mengenalkan satu nama lagi. Karena Musa menanyakan, siapakah engkau, begitu ya, dia sebutkan, aku adalah aku. Nah kalau kita baca satu Alkitab, itu nama Allah banyak sekali Pendeta. Makanya ada teman saya yang bertanya kepada saya, dia orang Hindu. Kenapa kamu nama Allahnya banyak sekali, begitu ya? Akhirnya saya berpikir juga, saya tidak pernah memikirkan pertanyaan seperti itu. Boleh penjelasannya Pendeta, kenapa nama Allah itu banyak dan sepertinya spesifik, beda cerita, beda nama. Itu artinya apa? Ya, menarik ya. Memang kita melihat cerita ini, itu Musa bertanya, engkau siapa? Pertanyaan, apakah Musa nggak sadar bahwa dia berhadapan dengan Allah pencipta? Padahal waktu dipanggil Musa katakan, ya Allah. Ya, berarti udah tahu dia ya. Jadi sepertinya kelihatannya Musa ingin mengkonfirmasi. Ini kalau lihat ceritanya ya, tadi kan Ivy menyebut bahwa Allah itu kenapa namanya banyak, kelihatannya karena eventnya apa. Ya. Jadi kelihatannya Musa ini dalam situasi yang dia tahu dia berhadapan dengan Allah pencipta, tapi apa yang mau dia lakukan dengan keadaan ini? Kelihatannya begitu. Makanya Allah katakan, aku adalah aku. Bahwa dia adalah Allah yang pernah ada, yang dulu disembah sama leluhurnya Musa, Allah yang Musa sembah, dan Allah yang akan disembah juga oleh keturunan dari Musa. Jadi Allah yang satu, yang berkuasa, Allah yang memiliki alam semesta, Allah yang memelihara, Allah yang menguasai segalanya. Dan sekarang Allah yang berkuasa ini sedang berhadapan dengan seorang Musa.
Nah, dalam konteks apa itu pertanyaannya? Karena betul juga ketika Allah menyebutkan dirinya dalam konteks tertentu, misalnya ketika ingat ya, ketika Abraham menyerahkan Ishak, kemudian disitulah Tuhan menamakan dirinya Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Itu konteksnya kan berbeda dengan konteks Musa pada hari di mana dia ada di semak belukar yang menyala itu. Jadi dalam konteks Allah Yahweh ini, Allah mau mengatakan bahwa dia adalah the only God, Allah satu-satunya yang menguasai segalanya, dan sekarang berhadapan dengan Musa karena ada sesuatu yang besar yang Allah ingin Musa untuk kerjakan. Ya, ini menjadi pencerahan begitu ya, bahwa penting bukan hanya pengetahuan kita tentang Allah, tapi juga pengalaman kita tentang Allah. Karena akhirnya, boleh. Karena ini menarik banget menurut saya. Ingat, kita menyembah Tuhan adalah Tuhan yang imanen, Tuhan yang dekat. Dia tahu situasi kita dan dia datang untuk menjawab situasi kita dan memperkenalkan dirinya dalam situasi di mana kita ingin disolusikan masalah kita. Ya, itu jadi Allah yang imanen. Itu menjawab banyak pertanyaan, terutama anak muda yang mengatakan, emang agama masih relevan ya sekarang ya? Karena Allah relevan begitu ya untuk setiap pengalaman hidup kita. Ada lagi mau ditambahkan, Peter? Saya pikir kadang-kadang begini, kita berpikir kita mencari Allah ya. Mencari. Kayak sembunyi gitu Allah ya. Seperti karena Allah itu di suatu tempat yang kita harus temukan dia. Dalam peristiwa ini, kata aku adalah aku, artinya dia dimanapun milik dia. Dan dimanapun dia memiliki kuasa yang ada atasnya. Jadi yang menarik adalah saya pikir bukan kita mencari Tuhan sebenarnya. Tuhan selalu ada, hanya kita yang kadang-kadang suka memisahkan diri dari Tuhan. Makanya seakan-akan kita mencari Tuhan. Iya. Padahal Tuhan selalu dipikirnya itu kita itu Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang meninggalkan dia adalah kita karena kita berbalik. Dan kita akan melihat cerita dan yang dramatis kembali nanti itu di dalam pelajaran berikut. Iya. Itulah yang dirasakan oleh bangsa Yahudi pada saat itu. Seperti Allah meninggalkan dia, tapi aku masih ada di sini. Katanya seperti itu. Puji Tuhan. Dari nama kita beralih kepada timing, panggilan. Tadi kan sudah membahas singkat ya tentang panggilan pendeta. Ada yang masih ragu sampai 2 tahun, 3 tahun, padahal sudah berkecimpung di dunia tersebut begitu ya. Kalau melihat cerita Musa, kesannya agak random juga Tuhan memanggil Musa. Tidak di luar ekspektasi gitu. Lagi menggembalakan domba. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini Pendeta Daniel Taja mengenai timing Tuhan memanggil? Walaupun orang katakan, masa pemimpin diambil dari gembala sih, maksudnya gitu ya. Dia punya keterampilan, skill, dan lain-lain apa, begitu. Tapi menurut Tuhan beda lagi silakan. Kita harus ingat bahwa memang Musa, dia mulai dengan caranya, bukan? Kita sudah bahas pekan lalu. Tuhan bilang, bukan dengan cara kamu bisa membebaskan atau melepaskan umatku dari sana, tapi harus dengan caraku. Itulah sebabnya Tuhan izinkan pengalaman di padang gurun Midian. Dan di sana kita lihat Ivy dan para pemirsa luar biasa. Saya kelihatannya Musa sudah menganggap mungkin saya sudah gagal. Saya nggak tahu. Pelajaran sekolah sahabat kita menjelaskan Musa nggak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Udah nggak sepertinya itu ya udah saya berada di sini. Tetapi Tuhan, siapa yang datang mendekat kepada Musa? Tuhan untuk memenuhi tujuan Tuhan. Seringkali kan kita pikir kita ada di suatu tempat, kita dipanggil. Oke, bukan untuk memenuhi tujuan Tuhan, tetapi kita mau karena kita punya tujuan-tujuan tersendiri. Nah, kembali lagi, ketika kita dipanggil, ingatlah bahwa kita sedang memenuhi tujuan Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk tujuan kita, kita dipanggil untuk tujuan Tuhan. Dan Tuhan akan memperlengkapi kita dan ya saya pikir ada banyak pelajaran yang kita bisa lihat di sana. Bagaimana negosiasi sebenarnya yang terjadi. Jangan kelihatannya aku sudah gagal di masa lalu, aku nggak bisa lagi. Kan? Bisa kita simpulkan seperti itu, Ivy. Berarti bukan cuma negosiasi cari pekerjaan gaji begitu ya, negosiasi. Tapi silakan Pendeta. Jadi kata random ini menarik. Kata random ini karena buat kita kelihatannya random ini. Kok tiba-tiba Musa yang harusnya jadi pemimpin Mesir
harus keluar dari Mesir. Iya. Terus kok tiba-tiba Musa yang sedang asik-asik menggembalakan domba dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Random banget Tuhan. Itu dari kacamata kita mungkin melihatnya. Tapi kacamata Tuhan enggak. Semua itu well planned kok. Tuhan itu udah atur sedemikian rupa. Yes. Hanya bagi kita mungkin nggak mengerti. Bahkan even Musa loh. Iya, dia nggak Even ngerti. Musa makanya dia tanya, engkau siapa? Aku siapa? Bahkan ya nanti Siapa kita akan lagi? belajar juga ya. Iya. Bagaimana Musa mendefense, saya nggak cocok ini untuk lakukan ini. Dia nggak tahu bahwa proses 40 tahun di Mesir, 40 tahun di Midian itu adalah cara Allah untuk mempersiapkan Musa sebagai seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Nah, itu kalau aplikasi saya pikir kita juga begitu kan. Kita punya plan A, B, C, D, tapi Tuhan punya plan 1, 2, 3. Kelihatannya nggak match, tapi kalau kita ikuti jalan Tuhan ini, kita akan lihat ujungnya dan kita lihat ke belakang, wah ternyata kita punya cerita itu luar biasa banget. Bagaimana Tuhan telah memandu, memimpin, dan menyertai kita. Iya, berarti kalau saya posisikan diri saya di sepatu Musa begitu ya, waktu dia lagi menulis, dia pikir cuma tulis diary, daripada nggak ngapa-ngapain, tulis-tulis aja Ya, lah kan gitu ya. kesepian dia di Karena situ. iya, sambil gembalakan domba, terus sambil berimajinasi, walaupun itu Tuhan sendiri yang berbicara kepada dia, kan kasih inspirasi, itu yang dia tulis, ternyata itu sudah persiapannya untuk memimpin sebuah umat. Dan nanti setelah break saya mau pendeta jawab ini juga. Di pelajaran hari Kamis ada tulisan bahwa penting bagi seorang pemimpin terutama untuk mengetahui histori. Bukan hanya kitab Kejadian, bagaimana Tuhan ciptakan langit dan bumi, bagaimana historinya bangsa Yahudi, tetapi juga saya kagum dengan Presiden Divisi sekarang, Pastor Roger Kaderma. Beliau kalau jalan kemana-mana, beliau tahu bagaimana Advent masuk ke Indonesia. Kalau dia jalan ke Malaysia, bagaimana pekabaran Advent masuk ke Malaysia, dan lain-lain. Jadi saya berpikir, ini belajarnya kapan gitu ya, baca bukunya, padahal ketua kan agak sibuk gitu kalau saya lihat ya. Tapi kita tahan dulu di situ pendeta, kita akan kembali setelah lagu pujian berikut ini. Ku kan ceritakan kepada Yesus beban yang berat yang ku pikul. Kala ku pernah Yesus menolong, Dia selalu menjagaku. Ceritakan kepada Yesus beratnya beban yang ku pikul. Ku kan ceritakan kepada Yesus, hanyalah Yesus menolongku. Kan ceritakan kepada Yesus duka lara dalam hidupku. Dialah sahabat yang setiawan, dengan doa duka terhapus. Ceritakan kepada Yesus beratnya beban yang ku pikul. Ku kan ceritakan kepada Yesus, hanyalah Yesus penolongku. Ini jahat menggoda agar ku jatuh dalam dosa. Ku kan ceritakan kepada Yesus, Dia akan beri
kan ceritakan kepada Yesus. Hanyalah Yesus penolongku. Ku kan ceritakan kepada Yesus beratnya beban yang ku pikul. Ku kan ceritakan kepada Yesus beratnya beban yang ku pikul. Ku kan ceritakan kepada Yesus beratnya beban yang ku pikul. Ku kan ceritakan kepada Yesus. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, hanyalah Yesus penolongku. Terima kasih masih bersama kami. Mari kita lanjutkan diskusi kita. Tadi kita sudah lihat bahwa yang memanggil Musa ini bukan kaleng-kaleng, begitu ya. Ini langsung komandan dari komandannya. Tetapi mengapa harus kita pelajari Yesus sendiri yang turun, pendeta? Padahal kalau dari kata malaikat, kan bisa malaikat lain yang menyampaikan pesan, seperti Gabriel dan lain-lain gitu. Ini pasti ada makna tersendiri. Iya, menarik ya, karena penulis ini memunculkan ide yang, oh ya kok kenapa begitu ya? Kita bertanya juga. Dan ini penting untuk kita pelajari bahwa berbicara mengenai malaikat Tuhan, ini bukan hanya bicara soal malaikat yang Tuhan ciptakan. Tapi itu juga bisa berarti dalam konteks Allah sebagai pribadi sendiri yang turun. Dan inilah makna Immanuel itu, Allah beserta kita. Dan pertanyaannya, kenapa harus Yesus yang turun? Kenapa nggak diutus saja malaikat yang turun? Artinya begini, kita melihat ini sebagai suatu yang sangat serius. Periode memang bagi manusia panjang, bagi Tuhan kan mungkin hanya sekejap mata aja 400 tahun. Tapi buat Musa panjang sekali prosesnya. Bahkan mungkin sudah generasi keberapa itu, udah sejak dia menderita sampai pada hari Tuhan kabulkan melalui Musa, itu kan panjang sekali waktunya. Betul. Tapi artinya ini menjadi satu hal yang menjadi concern bagi Allah sendiri, sehingga dia turun sendiri untuk memberikan instruksi kepada Musa, pergi ke Firaun, bilang ke dia supaya dia lepaskan umatku. Let my people go. Iya, jadi ini adalah hal yang serius buat Tuhan. Terkenal Dan banget. inilah mengapa akhirnya Yesus sendiri yang menemui Musa untuk Musa menjalankan misi ini. Bahwa rencana keselamatan itu hal yang serius bagi Allah. Iya. Bahkan anaknya saja dikorbankan. Jadi memang betul. Jadi memang bicara soal peristiwa keluaran ini kan bukannya bicara soal konteks peristiwa Israel sendiri, tapi ini gambaran bagaimana Allah itu concern membebaskan manusia dari perhambaan dosa. Dan bukan hanya dia suruh malaikat, tapi dia sendiri turun untuk menyelamatkan manusia itu. Betul. Dan kelihatan dari reaksi Musa ketika dia tahu ini yang ada di hadapannya, ini Allah pencipta semesta alam, begitu ya. Langsung dia rendah hati, langsung dia merasa tidak layak. Jadi pertanyaan saya berikutnya, Pendeta Taja, apakah dua ini akhirnya menjadi syarat yang baik untuk menjadi seorang pemimpin yang dipanggil Tuhan? Harus ada kerendahan hati, harus ada rasa tidak layak. Silakan tambahkan. Ini menarik banget. Kadang-kadang ketika kita di dalam sebuah position atau di dalam jabatan tertentu, siapa dia? Kan begitu. Kita menganggap kita lebih layak daripada orang itu. Tapi ingat, tokoh-tokoh Alkitab humble before God. Yes. Ini pertanyaan mendasar sama kita. Kadang-kadang kita pikir, siapa dia? Ingat, kita bukanlah siapa-siapa di hadapan Tuhan. Dan kita harus belajar dari pemimpin-pemimpin besar yang tertulis dalam Alkitab. Bahkan pemimpin-pemimpin gereja. Siapalah aku ini Tuhan? Tetapi di saat itulah, ketika Tuhan yang memanggil, sekali lagi, di dalam ketidakada-apaannya kita,
Tuhan akan memperlengkapi kita dengan sumber daya untuk memimpin umatnya. Tetapi jangan pongah, saya yang layak untuk di situ. Akan itu. Musa tidak pernah, saya yang layak. Bahkan Musa bilang, suruh aja orang lain. Suruh aja orang. Tapi kita kan jarang mungkin itu, jangan saya. Dan itu jujur loh, Musa. Jujur. Karena Musa. gini, banyak juga orang pura-pura. Iya, betul. Padahal dia sebenarnya mau posisi Iya. itu atau dia bisa di situ, tapi dia Gengsi mau Iya. tunggu afirmasi dulu dari orang bahwa Iya. dia bisa. Betul. Jadi Musa itu jujur, memang dia merasa nggak layak. Betul. Artinya adalah proses yang 80 tahun itu, dia betul nggak sadar bahwa sedang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin besar. Betul sekali. Makanya tadi itu saya bilang, Ivy dan para pemirsa, mari kita boleh melihat diri kita. Sebenarnya kita nggak ada yang layak. Tetapi Tuhan yang melayakkan kita. Dan jangan salah mempergunakan kelayakan yang Tuhan berikan untuk kita memimpin. Ini. Itu dia. Respon pertamanya boleh dikagumi. Merasa rendah hati, Iya. merasa layak diri. Tapi habis itu cari-cari alasan. Oh, alasan rasional. Ini nanti alasan Mencoba rasional. merasionalisasi. Iya. Jadi sudah jelas di pelajaran sekolah sahabat kita ada 4 alasannya. Iya. Mungkin nanti pendeta Iya. Guto mau singgung satu-satu. Tapi sebenarnya yang menjadi highlight di sini adalah rasionalisasi. Dan ini kita pelajari di kuartal lalu, bahayanya rasionalisasi ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego kalau mau pura-pura ikat tali sepatu gitu kan ya, bisa Nggak ada dia yang tahu bungkuk. juga, kan? Nggak ada yang tahu, karena dalam hati saya berdoa kepada Allah Allah tahu kok. hati manusia. Iya, seperti itu. Jadi apa bahayanya rasionalisasi ketika kita sebenarnya sudah tahu ini panggilan Tuhan sebenarnya? Iya, jadi memang saya jadi semakin kagum ini dengan Cita Busa ini. Di balik ketulusan hatinya, ternyata dia punya krisis kepercayaan diri. Tapi manusiawi, itu sangat manusiawi. Bahkan setelah dia pun berbicara langsung dengan Tuhan untuk menjalankan misi ini, dia masih nggak percaya diri loh, bayangkan aja. Maksudnya gini, kalau sudah orang yang mengenal kita memberi kita tugas, terus kita ngerti, oh berarti dia sudah tahu saya ini punya kemampuan. Betul. Artinya kalau Musa sampai Tuhan yang perintahkan untuk pergi, Tuhan tahu. Tuhan tahu dong dia sudah pergi. Sama seperti Yunus, kan Yunus begitu juga. Kenapa Yunus nggak mau pergi? Karena dia rasionalisasikan nggak mungkin ke Niniwe. Sama seperti Musa, nggak mungkin ke Firaun. Tapi banyak faktor ya. Saya pikir mungkin karena juga jangan-jangan nanti diingat lagi dosa saya 40 tahun lalu. Bukannya bicara ditangkap saya, bisa aja kan. Tapi artinya memang inilah menunjukkan kepolosan dan ketulusan hati seorang Musa. Pengakuan yang jujur dari dia itu betul-betul datang dari hatinya yang tulus. Betul. Ketidaklayakan dia, bukan dia bikin-bikin, bukan. Kita mungkin Bukan sering drama. pura-pura. Bukan drama. Bukan Mungkin kita drama. sering main drama ya. Betul. Pura-pura bisa atau Betul. pura-pura nggak bisa. Tapi Musa apa adanya. Dan setiap bantahan atau setiap penolakan yang Musa sampaikan, Tuhan punya jawaban. Iya. Aku nggak punya apa-apa. Lempar tongkatmu jadi ular. Iya. Aku nggak bisa bicara. Akhirnya dia bilang, aku akan jamah lidahmu. Selesai. Jadi apalagi? Artinya, saya mau katakan begini. Ini kan kita dalam konteks mungkin Harvest 2025. Ya. Banyak orang yang khawatir. Saya mau apa nih? Kita mau buat KKR. Siapa mau diundang? Kita mau memenangkan jiwa. Siapa mau dimenangkan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan rasionalisasi ketakutan kita. Iya. Jadi kita membuat sesuatu yang abstrak menjadi seakan-akan real. Iya. Dan ini menjadi kegagalan dalam misi. Tapi pelajaran Musa adalah, oke, kita akui kita nggak mampu. Kita mungkin nggak bisa fasih berbicara sama orang. Tapi Tuhan sudah suruh. Maka biarlah Tuhan yang menguasai diri kita supaya kita punya kemampuan untuk bersaksi bagi Tuhan. Iya. Menarik Pendeta Daniel Taja. Waktu saya di Jawa Tengah lagi ada pemilihan kepengurusan PCM, Public Campus Ministry. Saya dengar suaranya Pendeta Dwi yang sedang memimpin rapat tersebut. Akhirnya waktu dicalonkanlah beberapa nama, muncul beberapa berdiri, maaf Pendeta, tahun depan saya begini. Akhirnya saya ingat apa yang Pendeta Dwi katakan, kalau alasannya tentang waktu, kesibukan dan lain-lain, saya tidak mau terima, katanya. Kecuali alasannya adalah, misalnya saya tidak mampu, itu pun Tuhan akan mampukan, begitu. Jadi Pendeta Daniel Taja boleh tolong tambahkan, terutama melihat di setiap bantahan Musa ada janji jawaban. dan ada bukti yang Tuhan berikan. Sekali lagi mungkin kita explore sedikit ini. Saya mau pastikan bahwa ketika Musa menyampaikan argumentasinya itu
adalah real dari dirinya sendiri. Real, bukan dibuat-buat. Bukan supaya istilahnya dibujuk-bujuk lagi oleh Tuhan. Kita kan itu dia. mau kadang-kadang dibujuk-bujuk ya. Iya, kita kan kadang-kadang itu makanya saya sering katakan kalau di gereja kalau kita pemilihan nggak ada bujuk-bujuk ya. Iya. Teman-teman saya di gereja, ya saya sebutkan aja dari gereja Sentul. Kalau sudah kita pilih, saya bilang itu kita hubungi. Kalau dia bilang tidak boleh ada bujuk. Kenapa? Kita mau mendewasakan. Itu yang pertama. Karena tapi yang menarik Musa ini benar-benar karena memang dia merasa. Dia merasa dan mengalaminya. Satu hal, Ivy dan para pemirsa mungkin yang boleh saya tambahkan di sini. Ingatlah ketika kita memiliki alasan-alasan dan kemudian apakah Tuhan menyerah kepada kita? Tuhan tidak akan menyerah kepada kita karena Dia sudah punya master plan, blueprint untuk kita. Sudah punya blueprint untuk kita, apalagi untuk Musa. Ya, saya pikir juga penting untuk diingat berhubungan dengan harvest tadi itu. Total member involvement. Bukan siapa-siapa. You are the part of Seventh-day Adventist member. Iya. Makanya seperti yang dibilangin oleh Ivy tadi itu tahu sejarah. Itu mengenal identitas, mengenal sejarah itu sangat mempengaruhi perjalanan kita berikutnya. Iya. Sedih sekali. Jadi saya pikir begini ya, Ivy dan Pak aja. Saya pikir begini, kenapa Musa harus 40 tahun di Midian? Memang rancangan Tuhan supaya Musa menjadi orang yang humble, orang yang nggak punya kemampuan apa-apa. Karena kalau dia 40 tahun pertama jadi pemimpin Israel, dia akan berpikir itu kemampuan dia. Setelah Firaun. Oh iya, dia akan setelah Firaun, dia akan merasa saya mampu, saya bisa, saya adalah seorang leader yang hebat, tangan besi dan sebagainya. Tapi begitu 40 tahun kedua dia jalani, itu menghapus semua kemampuan dia. Jadi kalau dibilang saya nggak mampu, emang dia nggak mampu. Karena udah dihapus semua itu. Dalam ingatan Musa bagaimana memimpin dengan perkasa, selain umur ya. Karena udah 80 tahun juga kan waktu itu dia. Dan itu yang membuat Tuhan bisa berkarya dengan luar biasa kepada Musa. Jadi betul itu, saya setuju. Lebih baik kita datang apa adanya, Tuhan perlengkapi, daripada kita seakan-akan ada dan Tuhan nggak bisa bikin apa-apa terhadap kita dalam misi ini. Itu sudah menjawab pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Jadi para pemirsa jika ingin merenungkan dan juga mendiskusikan. Jadi kalau orang berkata bahwa alasan Musa cukup masuk akal, itu bagaimana sebenarnya di balik itu? Terima kasih. Saya akan melanjutkan ke pelajaran hari Kamis. Ini menarik juga. Karena sebenarnya yang diangkat adalah sunat, tapi yang dipermasalahkan bukan sunatnya. Itu ada underlying principle di balik itu. Pendeta Daniel Taja, boleh bawa kita ke situ karena ini juga akan menjawab pertanyaan di hari Jumat nomor 3. Ada yang menarik di situ itu, apakah Musa itu tidak tahu bahwa sesungguhnya sunat? Pasti tahu. Ya pasti tahu. Bahkan Orang itu anaknya sendiri kan sudah anak yang pertama bukan, yaitu Gerson. Sudah disunat. Sudah. Tapi kenapa lalai dengan yang ini? Makanya ada prinsip, boleh dibacakan mungkin Pendeta Guta, ada prinsip yang sangat bagus tadi itu di pelajaran dari Kamisnya itu. Iya, kata-katanya begini, jangan pernah gagal untuk melakukan apa yang kita tahu itu benar. Kayak dia. Ini strong banget ya kalimatnya. Ini kan seolah-olah ada membiarkan pembiaran begitu. Padahal ini jelas, ini prinsip. Tahu yang benar, tetapi udah semacam apatis acu tak acu lah. Makanya Tuhan sentil dia di situ. Dan untungnya Sipora bertindak cepat. Luar biasa ini. Itu prinsip yang sangat penting di sana adalah bahwa ya mungkin saya lupa, tapi ada orang yang mengingatkan. Jadi jangan alergi kalau orang bahkan kritik sekalipun. Kadang-kadang kita sebagai pemimpin tidak boleh. Ini kita itu adalah siap menerima masukan. Saya pikir begitu. Betul, berarti itu adalah ketundukan yang sempurna, gitu ya. Tuhan tidak mau ada ruang kompromi ataupun ruang acu tak acu, gampang lah ini nanti aja, gitu ya. Seolah-olah itu tidak penting, padahal itu adalah prinsip mengapa seorang itu disunat. Selain daripada lambang kebangsaan, di sana juga adalah lambang spiritual.
Iya, di pelajaran kita dikatakan itu adalah lambang penebusan karena ada darahnya. Iya. Lambang kehidupan, bahwa darah itu kan harus ada kematian. Iya. Konsekuensi dari dosa, dan juga lambang pemeteraian perjanjian. Iya. Jadi harus ingat bahwa Musa diberikan posisi tersebut karena ada perjanjian antara Tuhan dan juga umatnya, bukan karena kuat dan kuasa sendiri ya. Betul. Silakan ditambahkan Pendeta Gutta mengenai sunat ini. Sebenarnya bukan sunat ya, complete obedience. Iya. Jadi Penurutan secara sempurna. Jadi memang kadang-kadang kita berpikir, saya menurut, tapi ada sebagian yang saya nggak lakukan. Tuhan akan mengerti. Cita-cita ya. Itu Tapi benar. ingat loh, Tuhan tahu kok. Itu kan istilahnya kita kan. partial obedience is disobedience. Yes. Ya, penurutan separuh-separuh itu artinya nggak menurut. Betul. Jadi sebanyak apapun kita menurut, tapi kita mengabaikan sebagian kecil aja, bagi Tuhan itu nothing, semua tuh nggak ada artinya, karena sama dengan tidak menurut. Dan inilah yang mengapa apa yang kita katakan penting untuk melakukan apa yang kita tahu sebuah kebenaran. Luar biasa. Makanya pertanyaan selanjutnya yang terakhir ini lebih ke implikasi Pendeta Gutta. Dikatakan di pertanyaan Kamis di bawah, jadi kalau sudah tahu semua hal ini, perubahan apa yang perlu saya ambil? Walaupun mungkin harusnya lebih spesifik gitu ya, biar kita tahu perubahannya apa, tetapi secara garis besar, supaya kita ada aplikasinya dari mempelajari ini. Ya, kalau saya ambil contoh dari konteks kesehatan, ya, karena kita kan nggak bisa dipisahkan dari pola hidup sehat. Kadang-kadang kita tahu melakukan sesuatu yang benar supaya kita sehat, tapi kita abaikan. Sederhananya begini deh, simple contohnya adalah kita tahu kalau kita tuh harus tidur at least 7 jam tiap malam. Tapi kadang-kadang kan apalagi yang tinggal di perkotaan, time is money. Kalau kita tidur, kita mengurangi waktu untuk bekerja. Kalau kita kurang waktu bekerja, income-nya akan berkurang. Tapi kita lupa, kalaupun kita dapat income lebih karena kita mengorbankan tidur, suatu saat kita akan gunakan uang itu untuk beli tidur. Masalahnya tidur nggak kebeli. Itu yang jadi persoalan. Nah, contoh yang tadi saya sampaikan adalah bukti bahwa kadang-kadang kita ini sudah tahu benar, kita nggak lakukan. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Dalam hal penurutan yang Tuhan harapkan dalam cerita ini, mungkin buat Tuhan nggak ada kepentingan. Even Musa menurut atau enggak, buat Tuhan tetap sama. Tuhan yang sama nggak akan berubah. Tapi ada kerugian buat Musa. Nah, inilah yang kita harus lihat dengan jeli. Kadang-kadang nggak cukup hanya tahu. Minggu lalu kita sudah belajar ya. Nggak cukup hanya tahu kebenaran, tapi jauh lebih penting adalah kita melakukan kebenaran itu. Betul. Makanya di pelajaran ini juga dikatakan, kita tidak tahu respon Musa setelah Tuhan menggagalkan alasan-alasannya, tapi yang kita tahu, dia pergi ke Mesir. Gitu ya. Jadi itu perubahan langsung 180 derajat. Dia melakukan panggilan Tuhan tersebut. Karena Musa udah nggak bisa ngomong lagi. Semua dipatahkan sama Tuhan. Jadi ini pelajaran penting juga, Pendeta Taja. Kalau Tuhan sudah katakan go, just go lah. Mau kita nggak punya apa-apa, di situ Tuhan sediakan sesuatu untuk kita gunakan sebagai apa-apanya kita. Jadi nggak ada kita khawatir harusnya. Tapi ada saya ingat sesuatu. Kadang-kadang kalau kita belum ada sesuatu, kita mau pergi. Kita bisa pergi. Tetapi kalau sudah banyak sesuatu yang dipertimbangkan, jadi malah nggak pergi. Nah, itu. Makanya sama seperti seorang prajurit. Waktu dia masih kopral, wah disuruh apa aja. Tapi ketika sudah mulai jadi mayor itu, sudah mulai banyak berpikir. Jangan jangan sampai kita semua jadi jenderal atau mayor. Jadi nggak ada yang pergi. Dulu masih single, kemarin di jalan. Sekarang udah punya anak 2, aduh repot nih gimana anaknya 2. Mau sekolah di mana, mau ini, mulai banyak sekali. Nah itu silakan dilanjutkan di UKSS masing-masing. Tapi jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk menyimpulkan dan juga menentukan aplikasi untuk pekan ini. Shalom dan salam Harvest 2025. Kami sangat bersemangat untuk mengajak kita semua mengambil peran dalam program penginjilan bersama dalam masa penuaian jiwa-jiwa melalui slogan yang kita sudah biasa dengarkan, yaitu Harvest 2025. Saudaraku, saya percaya bahwa tahun ini adalah masa penuaian atau panen raya bagi jiwa-jiwa yang akan dimenangkan dan dituntun kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya kita tahu bersama, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Itu sebabnya saya mengajak kita semua, dimulai dari para pelayan-pelayan Tuhan di kantor Uni,
dan seluruh pengerja dan pendeta di Uni Indonesia Kawasan Barat untuk mengajak semua anggota jemaat, setiap keluarga membawa, menuntun satu jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, pengalaman melayani ini akan mengingatkan kita semua betapa besarnya kasih Kristus bagi saudara dan saya yang sudah jatuh ke dalam dosa. Mari kita bawa jiwa kepada Yesus. Mari kita menginjil, karena dengan demikian kita boleh membangun tabiat Kristus, tabiat sorga. Karena kita harus ke sorga, kita harus ke sorga. Tuhan memberkati. Ternyata judul Semak yang Belukar itu bukan hanya fenomena alam yang luar biasa saja, begitu ya, bukan tanaman yang ada apinya, begitu, tidak. Tapi ada suara di balik semak belukar itu yang mengarahkan kehidupan bangsa Yahudi 180 derajat. Dari ditindas di Mesir menjadi bebas untuk pergi ke tanah yang sudah dijanjikan. Jadi sebagai kesimpulan pendeta, terutama juga nanti mengena kepada tema panggilan Tuhan. Bagaimana kita memastikan saya tahu dan saya mengikuti panggilan ini? Saya mulai dari pendeta Taja. Satu hal yang sangat penting sehubungan dengan judul kita sepanjang pekan ini adalah semak yang terbakar. Itu tidak berbicara tentang apa, tapi itu berbicara tentang siapa. Dan Tuhan sendiri di dalam keadaan tertindas, di dalam keadaan susah, di dalam penderitaan oleh pengerah-pengerah. Ingat, aku hadir di dalam keadaan. Dan sekarang saya datang untuk memberikan tahun pembebasan, tahun rahmat Tuhan. Aku sendiri. Kalau kita baca di dalam kitab Yesaya, bahkan dia bilang itu bukan utusan. Aku sendiri yang menebusmu. Aku sendiri yang menyelamatkan. Jadi apa artinya ketika Tuhan datang hadir melaluinya? Ingatlah bahwa Musa sedang diberikan satu pelajaran penting. Bahwa Tuhan pribadinya datang untuk menyelamatkan dan melepaskan bangsa Israel. Sekalipun ada orang yang dia utus yaitu Musa. Tapi sebenarnya bukan Musa. Allah sendiri yang intervensi dalam penyelamatan. Betul. Jadi terlepas dari panggilannya ngapain, tempatnya di mana, gitu ya. Siapa yang memanggil itu yang terlepas dari kadang-kadang kan kita telah memenangkan jiwa. Nah, ini kadang-kadang kita itu ini yang saya mau. Saya telah memimpin bangsa Israel. No. Pada akhirnya adalah Tuhan sendiri. Jangan pernah ambil kredit. Ini yang saya mau sampaikan satu hal, Ivy dan pemirsa. Jangan pernah ambil kredit atas achievement atau pencapaian-pencapaian yang mungkin ada peranan kita di sana. Tapi ingat, semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Karena sesungguhnya yang melakukan pencapaian itu adalah Tuhan. Jadi berhubungan dengan Harvest 2025, bukan programnya Uni atau divisi. Bukan program Uni atau divisi, bukan program itu. Tuhan yang punya program itu. Dan jangan pernah kalau saya sudah menangkan jiwa 10 saudara-saudara, maka kemudian kita terhipnotis kalau ditepuk tangan. Kalau nggak ditepuk tangan kita marah. Enggak. Mau ditepuk tangan itu untuk dia, mau tidak pun itu urusan yang lain. Amin. Sekali lagi itu, jangan ambil kredit untuk itu. Silakan ditambahkan pendeta Gute. Saya pikir kalau Tuhan sudah panggil kita untuk sebuah misi, Dia akan melakukan segala hal supaya kita siap untuk misi itu. Masalahnya adalah kitanya sebenarnya. Kita ini seringkali kembali merasionalisasikan tantangan itu menjadi sebuah hal yang real. Menjadi tantangan kita untuk bisa bergerak. Dan saya pikir Musa ini memberikan pada kita satu pemahaman penting. Bahwa kita tuh hanya perlu katakan ya, siap, jalan. Dan sisanya Tuhan yang akan kerjakan. Karena kita ini cuma alat. Kita ini cuma tools. Tools itu nggak bisa bikin apa-apa. Kecuali ada yang gerakan. Sehebat-hebatnya, apa namanya itu ya? Palu. Sehebatnya palu dibuat dari busi yang mahal atau cetakannya bagaimana. Nggak akan bisa berfungsi kalau tidak dikerjakan oleh seseorang. Nah kita ini sehebat apapun kita, kalau Tuhan bukan yang menggerakkan kita, maka semua itu akan menjadi tidak berarti. Itu sebabnya kita perlu selalu menyadari bahwa hidup kita di dunia ini bukanlah sebuah kebetulan, tapi karena sebuah misi.
Dan kesuksesan juga yang dialami. Betul. Dan kalaupun kita menghadapi kendala, jangan langsung putus asa. Kembalikan kepada pemilik misi itu, supaya dia yang mengarahkan dan mengambil kendali terhadap kegagalan atau kelemahan kita. Sedikit menyinggung Harvest 2025, Pendeta, bagaimana mengaitkannya? Harvest 2025 memang merupakan kesempatan yang dibuat oleh gereja kita, supaya semua tanpa terkecuali terlibat. Tapi kan dalam kehidupan nyata nggak semudah itu juga untuk semua orang melakukan. Tapi kita bersyukur karena pelajaran ini memberikan pada kita satu hal penting. Tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan. Even dalam perkara yang sederhana, Tuhan akan pakai kita sesuai dengan apa yang Tuhan rancang kehidupan kita. Jadi lakukan saja, pergi saja, dan kerjakan saja apa yang Tuhan telah rancang dalam kehidupan kita. Supaya dengan pengalaman tersebut, pengetahuan kita tentang Tuhan dari pengalaman tersebut juga makin bertumbuh begitu. Amin. Oke, untuk terakhir Pendeta Guto boleh tolong doakan para pemirsa kita, terutama untuk meyakini dan mengikuti panggilan Tuhan. Baik, mari kita berdoa, pemirsa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan karena pada saat ini kami boleh menyelesaikan satu diskusi yang kami ambil dari pelajaran Sekolah Sabat di Sabat yang kedua ini. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah menyempurnakan apa yang telah kami pikirkan, kami sampaikan, supaya ini betul-betul dapat dipahami dengan tepat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mempelajari pada saat ini bahwa ketika Tuhan memberikan sebuah misi bagi kami, maka Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatu, bahkan Tuhan melengkapi kami dalam segala kekurangan kami. Amin. Untuk itu, di dalam menjalankan program Harvest 2025 ini, kiranya Tuhanlah yang akan memperlakukan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melakukan misi ini dengan baik, dan semua kredit yang kami dapatkan bukan untuk diri kami, tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pemirsa yang mengikuti tayangan ini, kiranya Tuhan juga akan menuntun, memberkati, menyertai dalam misi yang mereka miliki, yang Tuhan telah rancang dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, bila mana ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam diskusi ini, Tuhan ampuni, sehingga biarlah diskusi ini betul-betul menjadi berkat bagi kami dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Daniel Taja dan Pendeta Guta Mahaedi dan juga para hamba-hamba Tuhan yang ada di Conference Jakarta yang sudah mendukung program Sekolah Sabat ini, dan Tuhan memberkati para pendeta sekalian atas kolaborasi yang sangat baik. Inilah waktunya untuk menuliskan komen. Silakan berbagi pemikiran, pendapat, pertanyaan maupun salam Anda bagi orang-orang yang muncul di video ataupun yang nama-namanya mungkin Anda kenali sebagai salah satu dari sahabat lama, saudara, ataupun yang pernah Anda temui di salah satu event gereja misalnya. Kami akan kembali hadir pekan depan seperti biasa untuk menguatkan kita kembali. Karena walaupun kita tahu pilihan kita sudah seperti yang Tuhan kehendaki, bisa saja rintangan dan juga kesulitan baru muncul di hadapan kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita selalu. Sampai berjumpa kembali.